zikir itu adalah tiang yang kuat fi tariqil haq, pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud sayyidil qawmin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbuna jalla jalaluhu fadhkuruni adhkurkum, wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala fi haqqi dzakir wal ghafil alladhi yadhkur rabbahu walladhi la yadhkur rabbahu kal hayy wal mayyit. Rawahu al-Bukhari fi sahihi kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita diizinkan kembali setelah beberapa waktu mengisi hak yang zahir. Kita isi lagi hak yang batin. Apabila ada orang kita lihat kurang makan, badan dia lemah, betul tak? Maka jika ada orang kurang juga ilmu, batin dia lemah. Digoncang sedikit, dia langsung kemudian putus asa. Digoyang, dicoba sedikit, dia langsung kemudian mundur, menghentikan perjuangan dan perjalanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang bukan Allah, Sidi Al-Imam Abu Bakar Al-Banani memulai kitab ini dengan bab zikrullah. Lalu ia mengatakan at-turuq ila Allah katsira, jalan menuju Allah itu sangatlah banyak. Sebagaimana nama Allah sangatlah banyak. Mungkin kita mengira berzikir itu ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, itu zikir lisan. Yang berzikir bukanlah lisan, yang berzikir sebenarnya adalah batinnya insan. Burung yang biasa baca Assalamualaikum itu burung apa? Assalamualaikum, dia jawab Assalamualaikum. Burung apa namanya? Itu hobi anak saya itu, suka dengar burung kata tua. Apabila dia baca Assalamualaikum, wajib dijawab enggak? Wajib tak dijawab? Ya. Kita putarlah di YouTube atau ringtone Assalamualaikum, Assalamualaikum, wajib tak jawab? Kenapa? Tidak ada ruh padanya. Jadi kenapa kemudian salam ini wajib dijawab? Karena yang mengucapkan salam ada ruh, ar-ruhus salam di dalam dirinya. Ruh ya dari Allah yang Maha memberi keselamatan. Maka wajib dijawab. Ya. Assalamualaikum itu lebih dari zikir. Dia juga doa. Assalam berarti terbebas dari aib. Maka kalau baca Assalamualaikum, jangan lagi cari aib orang. Ya, kan sudah Assalamualaikum. Ya, jangan lagi kemudian merasa sakit hati dengan sifat dia yang tidak berkenan. Kan sudah Assalamualaikum. Inilah sir pada assalam yang tidak ada pada bahasa lain. Ya, semua salam-salam selamat dalam bahasa lain tidak ada sir ini. Betul sama-sama mendoakan bagus, boleh dengan bahasa mana saja. Namun ada sir karena menggunakan nama Allah
Assalam. Saudara yang makan Allah, kita bacalah sedikit dari kitab ini, lalu kita ambil faedahnya. Berkatalah Al-Imam Syekh Al-Kushairi, Al-Imam Al-Kushairi, dalam risalah Kushairiyah dinukil di kitab ini, Al-Dhikru ruknun qawi fi tariqil haqq subhanahu wa huwa al-umdatu fi hadha at-tariq. Zikir itu, zikir dengan ruh itu, dengan kolbu itu, dengan sir itu, bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan suara. Ruknun qawi, rukun, pilar. Jika rumah tiada pilar, maka rumahnya hancur. Maka rukun ini wajib ada. Boleh juga diartikan tiang. Rukun ini boleh diartikan apa? Tiang. Maka zikir itu adalah tiang yang kuat fi tariqil haq, pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-umdatu fi hadha at-tariq, dan dia menjadi sandaran kita, pegangan kita pada jalan menuju Allah SWT. Maka ciri-ciri orang yang sedang didekatkan kepada Allah, dia berminat kepada zikir. Hati dia minat untuk belajar zikir. Dan saya berhusnuzon semua yang hadir pada pagi ini, orang-orang yang sedang berminat kepada zikir. Bukan kepada lafaznya, bukan hanya kepada jumlah bilangannya, tapi zikir itu mengembalikan kenangan kita pada hadrah rububiyah, alastu bi rabbikum, mengenang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika mengingat Allah dengan akal otak kita tidak sanggup. Otak kita seumur dengan badan, tambah dengan 9 bulan. Punya umur berapa, tambah 9 bulan. Jika umurnya 40, tambah 9 bulan. 40 tahun, 9 bulan. Umur 50, tambah. Umur 60, di masa itu otak kita tidak jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jumpa dengan Allah bukan otak ini, bukan tubuh ini. Maka otak kita tidak sanggup memikirkannya. Ini yang disebut la tudrikuhul absar. Tiada yang sesuatu yang dapat mencapainya. Jadi tidak usah dipikir-pikirkan Allah. Allah itu dizikirkan, bukan difikirkan. Ini ilmu zikir, ilmu dzauq, ilmu rasa, bukan ilmu akal-akalan, diakal-akali, difikir-fikir. Nah, oleh karenanya Al-Imam Al-Kushairi qaddasallahu sirrahu berani membuat kaidah yang diambil dari gurunya Abu Ali Ad-Daqqaq. Apa kata beliau? Zikrullah mansyurul wilayah. Wah, ini kalimat yang sangat luar biasa ini dan berbahaya. Zikrullah itu adalah mansyur. Apa terjemah dari mansyur itu, Ustaz? Nasyara yansyuru nasyran, wa huwa nasyirun wa dzaka mansyur. Dibagikan. Yang ditebar. Jadi asrar para wali yang boleh dibagi, yang boleh dizahirkan adalah zikrullah mansyurul wilayah. Maka bolehlah diterjemah zikrullah ini adalah simbol yang tampak pada kewalian. Maka ciri-ciri dari seorang wali zikrullah, dia banyak zikir. Tapi tuan-tuan jangan salah paham, bukan bawa tasbih begini, bukan. Ini pun orang Hindu Buddha punya, ya.
Sehingga ada Ustadz Wahabi di Indonesia mengatakan orang salah sufi itu wajib bayar hak cipta. Apa hak cipta sama sini? Hak cipta kepada Saulin. Ya salam. Dia ingin menghina sufi. Lakin fi aqlihi syai'. Mana yang lebih dahulu, Saulin atau sufi? Tak tahu sejarah, bercakap masalah sejarah. Dan dia tidak tahu tasbih ini juga ada sejarahnya di dalam Islam. Di kalangan sahabat yang pertama guna tasbih Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lalu diikuti murid-muridnya, salah satunya Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri karena dia hidup di kota Basrah, di kota itu, di bandar itu, nama Sayyidina Ali tidaklah diperkenankan, dizahirkan, karena pengaruh Bani Umayyah sangatlah kuat. Disebut athar siasah al-Umayyah, karena zaman itu siapa yang sebut sama Sayyidina Ali masuk penjara, ya. Bahkan khalifah-khalifah memerintahkan semua khatib untuk melaknat Ahlul Bait, terutama Sayyidina Ali, Hasan, Husain. Ya, barulah di ujung tahun 100 Hijriah, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah, beliau datang dengan manhaj yang mu'tadil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata beliau? Ganti. Maka digantilah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Ujung khutbah. Tadinya itu sebelum turun khatib mesti melaknat dulu kepada, ya, itulah asbabnya kenapa ulama dulu tidak boleh mendekat kepada penguasa. Tapi untungnya karena penguasa ini dia ulama, alhamdulillah kita doakan mulai muncul umara-umara yang ulama. Bukan berarti ulama pindah jalur, tidak. Itu tidak boleh, ya. Idza wusidal amru ila ghairi ahli, ya, fantazir as-sa'ah. Hadis sahih Bukhari, jika suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, ulama ahli ilmu bukan ahli imarah, jangan serah ke ulama, kecuali dia adalah orang berdarah imarah, seorang amir yang dia belajar keilmuan ulama. Nah, berkata Imam Abu Hanifah, ya, guru-guru Maulana Iqbal ini di Deobandi, di Afrika itu banyak yang mengikuti mazhab Sadah Hanafiyah. Apa kata beliau? Ini kaidah dalam ilmu alaqah bainal ilm wal mulk. Apa itu? La yajtami'u bainal mulki wal ilmi. Tiadalah politik murni dia bergabung, bercampur, bersatu dengan ilmu yang murni. Nah, kita doakan pemimpin-pemimpin kita, jika dia tidak ulama, dia mendengarkan ulama. Bukan ulama bukan ulama yang takut kepada penguasa, tapi ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama yang mendengarkan sirnya Nabi Muhammad SAW. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita di negeri Nusantara ini, Allah ilhamkan keadilan dalam dirinya, ilhamkan amanah dalam jiwanya, sehingga negeri ini bertambah berkah, bertambah nur melimpah, ya. Walaupun sekat-sekat dipisah negara, dulu kita satu, sampai nanti insya Allah satu. Innamal mu'minuna ikhwan, ya, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Jangan rasis, seorang rasis munafik, ya. Jangan merendah, ya. Jangan merendah orang Indonesia, tidak boleh merendah orang Malaysia, Singapura, Patani, Brunei. Kenapa? Kalau diusut-usut nanti ketemu. Masjid kita satu, maka menghujat saudara lain negara, menghujat kakek kita sendiri. Ya, ini bukan mujamalah, bukan basa-basi, saya ngomong hakiki. Kita sudah jumpa banyak orang Malaysia, ternyata orang Mojokerto. Ya, kita sudah jumpa orang Brunei, ternyata orang Madura. Jumpa orang Patani, ternyata Minangkabau. Jumpa orang Johor, ternyata dia Bugis. Nahnu wahid,
ya, kita ini dulu satu. Namun karena orang-orang penjajah itu musta'mirun ya'tuna ilaina fayufarriqunana, ya, para orang-orang yang berkepentingan dunia dari orang-orang putih itu dulu, mereka buatlah kita bercerai-berai, ya. Jangan itu diulang. Biarlah ini teritorial negara ini sebagai, ya, takdir Allah yang diterima. Tapi innamal mu'minuna ikhwah, yang benar-benar bersaudara itu orang beriman, walaupun dia dipisah negara, walaupun pindah negara mesti guna paspor dan visa dulu, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita jumpa ini saudara kita dari Brunei, ternyata masih darah Minangkabau juga. Ya. Ya, jumpa lagi saudara kita orang Singapura, ternyata dia orang Cirebon. Ya, salam, ya. Kita satu, dan ilmu ini akan menyatukan orang, ilmu tasawuf. Insya Allah. Ya. Ada orang mengkritisi saya terima semua orang mengkritisi, bahkan dikafirkan pun saya diterima, apalagi hanya menasihati mengkritisi. Apa yang dia kalamkan? Ar-Razi, kenapa ente buka ilmu tasawuf? Ini kan ilmu rahasia. Saya tanya balik, kenapa ente buka kajian fikih, kajian hadis? Ya? Loh, ini kan bukan ilmu rahasia, ini ada kitabnya. Saya jawab, ini juga ada kitabnya. Kita kasih pertanyaan, apakah orang awam mengerti kitab yang ente baca? Tidak. Orang awam tidak mengerti Sahih Bukhari. Orang awam tidak mengerti matan Abi Syuja' fikih. Tahu matan Abi Syuja'? Tahu? Sudah belajar sini ya? Atau mantan Abu Syuja'? Tahu kitab Mahli? Nah, tahu syarah Syarbini? Tahu Hasyiah Syarqawi? Nah, tahu. Kenapa tuan-tuan ini buka? Saya cakap begitu. Kenapa tuan buka kitab yang tidak buka juga ke orang awam? Maka semua ilmu itu rahasia. Apakah dia ilmu fiqih, ilmu hadis, termasuk ilmu aqidah dan tasawuf. Jika kitabnya sudah ada, ya kita kemudian mudahkan kepada orang, ya. Apakah kalam saya beberapa hari ini mudah difahami? Nah, berarti tasawuf itu tidaklah rumit seperti yang dikalamkan orang. Ada yang menjadi gila kah? Kalau gila saya lah yang duluan gila. Alhamdulillah Allah masih, ya, malah bertambah waras, bertambah kuat akal kita. Alhamdulillahirabbil. Dahulu saya tidak suka sekolah. Kelas 2 tingkat apa itu? Sanawiyah itu apa? Bukan sanawiyah. Setelah basic 6 tahun masuk sini apa namanya? Menengah. Kelas 2 menengah itu kami sebut di sana SMP, sanawiyah, ya. Sanawiyah Arab dengan sanawiyah kita lain, ya. Saya tidak suka belajar hadis, tidak suka belajar Quran, tidak suka. Setelah ikut suluk 40 hari, suluk khalwat 40 hari, Allah bukakan mata batin, dan tiada ilmu kecuali saya suka. Matematika suka, kimia suka, biologi suka, apalagi baca Quran. Semua kita suka. Kenapa? Ra'aitu kullal ulum ya'ti min hadrah al-alimiyah. Kita diizinkan Allah memandang semua ilmu bersumber dari hadirat Allah yang Maha Alim, datang dari Allah. Maka orang Islam tidak boleh mengharamkan ilmu filsafat. Yang haram itu zallat falasifah, tahafut falasifah, kesalahan fikir para filosof, bukan filsafatnya. Karena kita juga jumpa ada zallatul fuqaha, zallatul mutakallimin, syatahat sufiyah. Ada kekeliruan para ahli fikih, zallat namanya. Ada riwayatnya, ittaqu zallatal alim, hati-hati terhadap tergelincirnya orang alim, nyeleneh kalau bahasa kami. Sama kerasnya ahli kalam, ya, qaswatal mutakallimin, hati-hati. Wa syatahat sufiyah, hati-hati juga dengan syatahat, kata-kata yang terlompat dari mulut para perindu pencinta yang sedang mabuk bertuhan.
kita mesti hati-hati. Ya, semuanya. Ya, kakunya, ketatnya, tasyaddudnya ahli fikih, keras hatinya ahli kalam, kada suka berjidal, berdebat, syatahat para sufi, hati-hati. Ya. Kalau kita tidak belajar ilmunya, kapan kita akan faham? Jika ilmu ini tidak dibuka, kapan orang akan faham? Ya. Jangan sampai kita mengkafirkan pendahulu-pendahulu kita. Ini jangan sampai nanti karena ada seorang bicara hakikat, hadis yang dia nukil tidak sahih, lalu di fatwa mufti dia sesat. Jangan sampai. Jika dia salah menukil hadis, perbaiki nukilan hadisnya. Perbaiki nukilan hadisnya. Jika ada orang punya fatwa salah, jangan disesatkan orang ini, tapi perbaiki manhaj fatwa dia. Jika ada sufi yang keliru, jangan dibatalkan tasawufnya, tapi betulkan, luruskan syatahat dia, kekeliruan-kekeliruan dia. Ya. Jangan sampai rumah semut tapi dibom. Ingin menghancurkan semut merah, dibom, rumah pun hancur. Paham kias ini? Ya. Kalau semut cukuplah dibuka sedikit, dia dipindah sedikit, atau dibakar-bakar sarangnya yang mengganggu rumah, itu boleh. Kalau mengganggu, kalau tidak mengganggu, biarkan dia hidup, karena mereka juga punya kerajaan sendiri. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sayyidi Syekh Abdul Rahim Al-Qinai, seorang ulama dari Maroko, Maghrib. Beliau tinggal di Mekah, ya, dan wafat tahun 592. Banyak bicara tentang ahwal rohani. Dalam bab zikir beliau berkalam, la a'lam afdal min al-dzikr wa la a'lam amran ihtamma lahu syari' mithlah wa qad umirtu fi batini alla anam illa ala dzikr. Ini kalam beliau yang hafaz Quran, yang mengerti sunnah, yang mengerti fikih mazhab, kalam ahli aqidah dan manhaj sufi. Apa kata beliau? Aku tidaklah jumpa, tidaklah mengetahui sesuatu yang lebih mulia di alam ini melebihi zikrullah. Sebagaimana syariat tidak pernah sangat banyak perhatiannya melebihi zikrullah. Carilah ayat zikrullah lebih banyak dari sholat. Tapi kita lebih banyak umrah daripada zikrullah. Tuh, bangga sekali kalau pulang dari Makkah itu. Saya baru pulang, bagus. Jika itu zikrullah, ya. Kadang-kadang saya kalau cerita haji itu khawatir juga hati saya tentang jangan-jangan saya ini berbangga dengan zahirnya, tapi saya tidak membawa sir rahasianya. Bahkan lebih sering daripada ayat sedekah. Ayat sedekah zakat khususnya lebih kurang 26. Digabung dengan zakat, infak dan semua lebih kurang 80-an ayat. Tapi ayat zikrullah itu lebih dari 300, bahkan 400. Bahkan min awal Quran ila akhirih semuanya tentang zikrullah. Semua tentang zikrullah. Dan zikir itu bukan dengan akal. Yang zikir akal apa qalbu? Ya. Maka ihtimam kita mementingkan qalbu itu mestinya lebih kuat daripada akal. Saya sering sampaikan ini, saudara. Hari ini kita lihat ya iklan namanya promosi umroh, masya Allah, bagus syiar umroh, tapi lafaz umroh di Quran sangatlah sedikit. Kenapa? Ini kemudian orang banyak bergerak di situ, tapi tidak banyak bergerak di zikrullah. Mungkin kita buat iklan zikrullah, itu kan? Kenapa tidak perlu iklan? Kan dia sudah sangat zahir di dalam Al-Quran. Ayat tentang sholat itu lebih kurang ada 55 lebih.
ayat tentang sholat, sedangkan zikir ratusan. Apa maknanya? Sholat tanpa zikir batil, batal menurut ahli syariat, kurang rukun dan syarat. Tapi saya tidak baca rukun dan syarat. Ini batal dalam makna munqati' anillah, tidak sampai kepada Allah. Apa itu? Salat yang khaliyah an dzikrillah. Kullu salatin khaliyatun an dzikrillah fahiya maqtu'ah. Maka salat itu terputus, ya, mardudah, tertolak. Untuk apa salat tertolak? Oh, kata guru saya, hanya Allah yang tahu ibadah kita diterima tidak diterima. Ya salam, hadza jahil. Ya, hadza jahil. Yang berkalam siapa? Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, untuk apa engkau menghadiahkan sesuatu yang ditolak? Berakalkah engkau menyembah sesuatu yang engkau tidak kenal? Mau hormat kepada orang tidak kenal? Jumpa patung, hormat. Jumpa orang, cium tangan, tidak kenal. Itu namanya jahil. Yang yastahiqu bitaqbil al-ma'lum, al-ma'ruf bil khair bil ilm, yang berhak dicium tangannya, dihormati, orang yang kita tahu dia punya ilmu, ada kesalehan dalam dirinya dan nur dalam jiwanya. Tidak semua orang yang kita jumpa kita cium tangan, kita ta'zim. Sama apabila seseorang tidak kenal kepada Allah, dia juga tidak tahu solat dia mau dihadiahkan kemana, mau dia persembahkan kepada siapa, maka wajar dia tidak tahu solatnya diterima atau tidak diterima. Maka Imam Ghazali mengatakan ilmu tasawuf itu ma'rifatul qabul warrad. Ini kalam Imam Ghazali. Ilmu tasawuf itu ilmu mengetahui amalmu diterima atau tidak. Apa ciri amal diterima? Jangan kemudian masuk ke alam gaib yang di luar sana. Ada gaib di sini. Dan masuk ke hadrah batiniahnya Allah, ada batin di sini. Jika nama Allah masuk ke dalam dirimu, berarti nama Allah, namamu pun diterima di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jika nurullah tembus ke dalam jiwamu, artinya kegelapanmu sudah dihapus di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jika lisanmu mengikut qalbumu dan merindui zat yang wajibul wujud itu, berarti Allah pun sedang menyebut namamu. Itulah tandanya amal diterima. Mesti ada ilmunya. Jangan berhenti di kalimat hanya Allah yang tahu. Ya salam. Mana dalilnya? Kata orang Wahabiyah, mana dalilnya? Oke, kita tanya lagi. Dulu kita sering ditanya mana dalilnya, kita sekarang balikkan, mana dalilnya? Kan ada ayatnya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang Allah terima hanya muttaqin. Tuan, takwa, takwa itu di mana? Hijab, cadar, jenggot, rida, sarung, gamis, itu takwa. Bukan. At-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam dada. Maka jika dimaknai ayat ini dengan sebenar-benarnya makna, hanyalah Allah menerima yataqabbal daripada orang yang beramal dari dadanya, dari dalam hatinya. Oleh karena itu, belajar tasawuf wajib atau tidak wajib? Tidak boleh dibuka atau wajib dibuka? Wajib dibuka. Dan ini ada pada bab ihsan. Sayyidina Muhammad SAW ditanya, apa itu Islam? Dijawab dengan rukun Islam. Jadilah ilmu fiqh, jadilah mazhab Syafi'i yang kita amalkan hari ini. Betul Syafi'i lah. Ya. Maulana Iqbal masih Syafi'i, setelah jumpa dengan Hanafiyah masih aman. Ya, masih kunut subuh, alhamdulillah. Di Indonesia mulai masuk Hanabilah, Wahabiyah. Orang sudah jarang kunut subuh, ya, tapi bagi saya tidak masalah. Ya. Orang tidak hafal kunut, apa yang mau dia baca? Ya.
apa-apa juga, dia hafal, dia mau baca. Mungkin dia berkeyakinan hadis kunut dhaif. Tapi betapa ma ajhal al-qail yaqul tajahala Syafi'i. Limadha ya'mal bid-dhaif? Kullu hadis fihi kunut dhaif. Syafi'i yaqnut wa ya'mal bid-dhaif. Ya salam. Jadi ada orang ngomong begini, semua hadis kunut dhaif. Ini contoh ya. Contoh supaya kepalanya sakit. Ya, kalau kami sebut kepala pusing, kepala putar-putar, sakit kepala jadinya. Semua hadis kunut dhaif, betul. Tapi itu penelitian siapa? Research siapa? Menentukan hadis dhaif tidak dhaif, lemah tidak lemah, berasal dari penelitian orang yang meneliti, bukan dari wahyu. Bukan dari Imam Bukhari tidak meriwayatkan Nabi SAW berkunut subuh kecuali umum. Yaqnut syahrain, Nabi berkunut syahrain, yaqnut begitu aja. Ya, ternyata itu kunut nazilah. Kunut nazilah artinya nuzulul bala, turunnya bala, rangkah itu atau dan sejenisnya. Apa kata seorang Wahabi di Indonesia ini? Apalah Imam Syafi'i ini? Mengapa dia mengamalkan hadis yang dhaif? Apa Imam Syafi'i tidak mengerti? Sepertinya Imam Syafi'i tidak mengerti hadis ini dhaif. Ya salam, barulah dia meneliti satu bab kunut, sudah berani mengkritisi Imam Syafi'i. Tapi bolehlah punya keberanian. Ya, bolehlah dia punya keberanian. Dia lupa Imam Syafi'i berkalam, kullu hadis as-sahih, ya, idza sahha al-hadis fa huwa madhhabi. Jika hadis sahih itu mazhabku. Orang ini mengira kalau hadis dia teliti, saya misalnya teliti hadis lalu sahih, maka ini mazhab Syafi'i. Bukan begitu. Jika hadis itu sahih dalam penelitian Imam Syafi'i, bukan penelitian saudara, bukan penelitian tuan. Ya, siapalah kita dibandingkan Imam Syafi'i? Jika hadisnya sahih dalam manhaj Imam Syafi'i, yang sahih menurut Imam Syafi'i belum tentu sahih menurut Imam Bukhari. Tapi kita tidak boleh aduin. Maka jika hadis itu sahih menurut penelitianku, itulah mazhabku. Ini kalam siapa? Imam Syafi'i. Tapi itu sahih menurut Imam Syafi'i. Betapa banyak hadis yang sahih menurut Imam Syafi'i tidak sahih menurut gurunya Malik. Sahih menurut Imam Bukhari tidak sahih menurut Imam Muslim. Banyak. Sahih menurut Bukhari Muslim didhaifkan oleh Syekh Umari Albani. Hari ini muncul orang-orang yang kemudian begitu. Nah, itu kajian kepala panas lah. Ya, kalau jumpa saya 2015 sampai 19, saya senang bahas begini. Ya, yang buat kepala panas. Tapi alhamdulillah dari 2019 ini Allah arahkan kajian ini ke dalam kalbu, menuki ke dalam diri. Afala fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu apakah engkau tidak memandang? Maka saya pun sekarang sudah tidak minat berdebat, berjidal dengan Wahabi, apalagi dengan sesama ahlu sunnah yang sunni. Sudah enggak ada minat. Kenapa? Ma jadaltu ahadan illa zadat qaswatu qalbi. Jadi saya tidak debat, kecuali yang nambah adalah hati saya keras. Hati keras. Padahal hati itu disebut qalb. Qalb itu sesuatu yang bergerak, elastis. Itu qalbu. Maka disebut muqallibul qulub. Allah menggerak-gerakkan hati. Disebut kafir, disebut munafik, itu qalbunya tidak mau bergerak. Summa qasat qulubuhum. Lalu hati mereka kesat, keras, tidak mau lagi digerakkan, tidak mau lagi disentuh. Hatinya sudahlah tebal, tidak ada lagi cahaya di dalamnya. Mau begitu? Nah, na'udzubillah na'udzubillah min qaswatil qulub. Dan
kaum yang paling banyak berdebat, berjidal adalah Bani Israel. Makanya kolbu mereka paling keras. Jika di umat Nabi Muhammad ada sallallahu alaihi wasallam, maka kolbu mereka paling keras. Jangan sedih, Ustaz, ya, kalau didebat nanti oleh saudara sesama ahlu sunnah sendiri. Kenapa? Jangankan kita sesama muslim yang bukan Nabi, Bani Israel mendebat seorang Nabi, mengerjai seorang Nabi. Betul. Ya. Kembali ke bab kolbu, ya, bagian pala pusingnya kita menukik kamar ini. Seseorang laki-laki datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, ausini, berilah aku wasiat, berilah aku pengajaran yang aku tidak tanya lagi kepada selain engkau. Apa jawaban beliau? La yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Senantiasalah lisan engkau ratab. Kalau disebut kurma rutab apa? Kurma muda basah, bukan kurma kering. Senantiasalah lidahmu, ya, dia basah dengan nama Allah. Kurma rutab itu sedap tak? Nikmat. Maka jika dimaknai senantiasalah lisan engkau manis, nikmat, enak, lezat dalam menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ratban bidzikrillah. Apa yang membuat kita bertahan dengan pasangan kita? Karena kita kenal dan sayang kepadanya. Apa yang membuat kita bertahan dengan guru kita? Karena kita sayang dan cinta kepadanya. Kita kenal dia, kenal nur dalam dirinya. Apa yang membuat orang bertahan berzikir kepada Allah? Karena dia tahu siapa yang dia sebut namanya. Dia mengenal, dia sedang mengikuti jalan siapa. Oleh karenanya orang berguru tidak berguru zikir lain. Orang berguru, gurunya kalam, kamu zikir 1000, maka dia tidak berhenti kecuali 1000. Orang tidak berguru, dia baca buku utamaan zikir 1000, dia cobalah zikir 1000, bukalah tasbih, barulah 7, dia lihat-lihat kapanlah dia pengen di 1000. Kenapa? Itu quwwatul irsyad, kekuatan dari seorang murabbi, mursyid. Dia dapat sir, dia membuat kita semangat, membuat kita tidak malas. Namun tolong diingat, syaikhuka man la yut'ibuka. Gurumu, kata Ibn Athaillah, ini diambil dari kalam Imam Mursi dari Syazili. Apa kata beliau? Gurumu yang sejati bukan yang meletihkan engkau, melelahkan engkau dengan angka-angka. Gurumu, jika dia suruh engkau zikir 1000, engkau tidak kelelahan. Dia suruh engkau zikir 11.000, engkau malah kecanduan. Suruh engkau zikir 70.000, engkau malah merasakan lazat yang luar biasa. Itulah gurumu. Gurumu, jika duduk bersamanya, punggung tidak terasa sakit kecuali waktu diingatkan. Gurumu, saat engkau bersamanya, engkau tidak merasa badanmu sakit-sakit. Tahu-tahu sudah lewat 1 jam, tahu-tahu sudah lewat 2 jam. Itu gurumu, ya, syaikhuka. Dan itu zikir nazrah, zikir memandang kepada ahli zikir, memandang kepada ahli zikir, mengantarkan kepada yang punya nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebaik-baik manusia, itulah ciri wali Allah. Man idza ru'u dzukirullah. Baginda SAW dalam hadis Ibnu Majah, hadis Ahmad, hadis-hadis yang lain ditanya, siapakah wali Allah wahai baginda? Maka ilmunya boleh dibuka. Beliau yang pertama buka. Boleh membuka ilmu kewalian, boleh beliau yang buka ini. Ya, apa kata beliau? Wali Allah itu orang yang jika engkau pandang, memandangnya membuat engkau terhantarkan kepada Allah.
Maka kalimatnya bukan nazar, tapi ra'a, ru'u. Karena ra'a ru'u bil basira la bil basar. Ya. Man idza ru'u, siapa yang dipandang dengan mata hati, maka memandangnya menghantarkan kepada yang menggerakkan hati. Allah muqallibul qulub, ya. Az-zat al-wajib al-wujud. Oleh karenanya pendek sekali yang mau saya sampaikan, ya. Jika zikir, ya, mulailah dengan nama Allah di qalbu. Dalilnya apa? Ayat kursi, Allahu la ilaha illahu. Mulai dari lafaz Allah, Allahu la, sebut dulu namanya, isbat, baru baca la ilaha illallah. Tapi ini mesti ditalkin ahlinya, ya. Bagaimana caranya supaya menyebut nama Allah di dalam kalbu? Insya Allah, Allah mudahkan semuanya. Karena sudah sampailah waktunya, waktu duha. Silakan salat duha, lanjutkan aktiviti seperti biasa. Ini belumlah selesai, baru mau kelimak berhenti. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi.